Jadi ini habis pulang kerja, kita mau nonton Budi Pekerti, karya seseorang yang berbudi, tidak seperti teman saya. Ya, kita juga nanti mungkin review-review tipis ya. Kita juga sebenarnya bukan ahli perfilman ya. Jadi mau coba nonton dulu. Nanti kita habis nonton kita kasih tahu bagus enggaknya. Semoga habis nonton temanku punya Budi Pekerti. Ya, jadi ini kita mau nonton di Galaxy Mall. Sekalian aku nyoba, ini habis beli Vimi Palm 2 Pro. Ya nggak tahu sih. Nah, maksudnya mau nyoba untuk latihan-latihan ngevlog seperti apa. Ya namanya juga belajar, harap dimaklumi. Ya, let's see later. Bye bye. Udah dapat tiketnya, terus tadi udah search Budi Pekerti, artinya sadar akan perbuatan. Mas Hendra, hoi, nggak ketok mukaku ya. Jadi kita sudah nyampe dalam. Kita sudah di Galaxy Mall, sekarang di dalam bioskopnya lagi nunggu. Jangan lupa, walaupun ngevlog tapi kalau sudah ada filmnya nggak boleh direkam-rekam. Ya, tidak baik. Apalagi nonton Budi Pekerti, masa nggak ada Budi Pekertinya. Oke. Ya, let's see lah sebagus apa ini film, karena dia sih yang merekomendasikan. Ya soalnya di beberapa reviewer itu ngomongnya bagus, jadi pengen nonton. Apalagi kan katanya filmnya ini tuh menyangkut tentang guru-guru yang ada di Indonesia. Kan dia kan guru nih, bisa jadi panutan. Ya, saya sudah punya Budi Pekerti, dia yang belum punya. Jadi gimana tanggapan saudara Hendra? Ya filmnya kalau menurutku sih ada beberapa scene yang agak nggak relate di kehidupan nyata. Entah ya kalau pemandangan guru gimana ya aku nggak tahu. Cuman kalau menurutku beberapa scene-nya itu kayak agak terlalu maksa. Terus ada yang aneh juga, kayak beberapa sifat-sifat muridnya itu nggak natural gitu. Kalau film ini jalan ceritanya sebenarnya bagus. Jadi kalau aku sih overall lumayan, nggak sing bagus banget, tapi lumayan. Dan apa ya, ada warna baru di perfilman Indonesia. Kalau di filmnya sih sebenarnya dari cerita awalnya oke gitu. Cuman jangan kaget kalau di endingnya nanti nggak dapet suatu ending yang diharapkan, bener ending yang kamu harapkan gitu ya. Tapi menurutku ini itu jadi salah satu film yang ya tadi yang aku bilang warna baru lagi di perfilman Indonesia gitu. Jadi nggak semua film itu punya ending yang bener-bener happy ending, sad ending, enggak. Tapi ini kayak apa ya namanya, tauku kayak open ending. Jadi ya wes, kalian semua bisa mentafsirkan endingnya masing-masing. Ya, itu pendapat seorang dokter tinggi ya. Nah, kalau menurutku sebagai seorang guru itu sebenarnya relate ya, karena kayak ada kita kasih tugas yang menurut kita itu doable, tapi kayak anak-anak zaman now tuh memang dikit-dikit merasa nggak bisa, sehingga tuh sebenarnya tugas yang sama itu bisa dilihat dari dua sisi. Ada orang melihat kadang ini bagus, kadang ada orang lihat jelek, dan nggak cuma tugas. Ini ngomong soal hukuman. Kalau aku jujur aja jarang ngasih hukuman ke murid ya, karena ada bagian BK, BP yang ngurusin itu, jadi tak suruh ke mereka aja. Cuman ya kadang kan aku pernah sih sampai di jam 1:30 subuh sama orang tua murid ngomongnya soal tugas ya. Jadi memang apa ya, sebenarnya di dunia ini tidak ada yang benar-benar benar gitu loh. Sebagus-bagus
jelek-jeleknya guru pasti ada jeleknya, pasti ada bagusnya. Nah terus lebih ke arah tadi aku lihat tuh bener waktu itu ya salah satu mantan atasanku itu pernah bilang profesi guru tuh bukan hanya saat di kantor, sama kayak dokter sama kali ya. Kita tuh di luaran itu tetap dipanggil mister, tetap dipanggil pak. Jadi ya apapun yang kita lakukan di real life itu pasti akan mempengaruhi dunia kerja. Nah itu yang nggak tahu ya, ini juga ada tadi kayak culture Indonesia juga disentil sih, budaya antri, dan aku salah seorang yang sepertinya mirip sama si Bu Parni juga. Jadi kayak ngeliat orang salah dikit tuh sebel. Ya harus belajar menerima bahwa budaya kita masih jauh dari budaya-budaya asing yang untuk soal disiplin kayak gitu. Sehingga ya apa, kadang kan kita kayak budaya maklum masih kecil, maklum lah belum ngerti, itu kayak nggak ada di luar negeri ya, setahu kita sih kayak itulah. Nambahin satu lagi itu selain budaya maklum yang disebutkan Mr. Matt, nah menurutku budaya-budaya sungkan, jadi tadi itu ada yang disentil kayak tak titipin ini dong, terus sungkan dan akhirnya mau. Harusnya itu kan menurutku kalau memangnya salah ya jangan dilakukan kayak gitu. Ya intinya film ini bagus untuk refleksi diriku sendiri. Karena sebagai seorang yang sangat berbudi pekerti, itu ya intinya kita harus lebih banyak mikir sih sebelum melangkah, karena satu langkah kita itu belum tentu benar. Apa yang kita pikir belum tentu benar di mata orang lain. Dan kalaupun itu benar, bisa jadi itu salah hanya dengan pelintiran media. Jadi mungkin saranku, yuk guys, kita mulai mengurangi lah sosmed, tapi kita baru belajar bikin YouTube. Kalau dikurangi nggak ada yang nonton kita. Cuma lebih ke arah mungkin memilah kayak apa namanya, memilah kayak ya kita menentukan sendiri lah mana yang baik buat diri kita, mana yang nggak baik buat diri kita, kayak sama memposisikan diri kita, oh ya kalau sudah tahu ini salah, ya jangan dilakukan. Ya memang benar apa yang kita kalau aku nonton trailernya aku tuh kayak film ini bisa ditebak sih, pasti nanti tiba-tiba sosok guru ini akan menjadi seperti ini gitu, kayak karena mungkin kita dari kecil tuh terlalu membayangkan bahwa semua film akan seperti itu. But di film ini bahkan tadi aku sampai lihat jam terus loh, ini filmnya udah mau habis, but why, kayak gak ada klimaks, gak ada anti klimaks, gak ada apa, tiba-tiba ya let it flow gitu loh, ngalir tiba-tiba ya really. Makanya aku sampai sepanjang jalan tuh kayak kena mental sebenarnya, kayak apa ya sebenarnya mau disampaikan oleh Pak Sutradara ini ke kita, karena film ini bisa sampai masuk tadi ke 17 top malah kayak perfilman di Toronto something. Berarti kan ini film yang beyond our knowledge mungkin ya. Selama ini kita taunya film ya kayak Doraemon lah, tiba-tiba Nobita pulang tahu-tahu dapat hadiah kayak gitu, seneng, terus ada masalah ya selalu seperti itu, episode per episode terselesaikan ya, dan episode per episode selalu seperti itu. Sehingga film ini pasti ada suatu nilai yang masih tersembunyi. Mungkin I need to read more reviews ya. See you guys. Makan. Kurangi budaya maklum, kurangi budaya sungkan. Kadang dengan seperti itu mendewasakan orang dewasa sih.